Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, berkat takdir serta inayah Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang pertama bulan Oktober ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Bab yang baru, yaitu menganjurkan untuk menambah kebaikan pada usia senja. Yang dimaksud dengan usia senja di sini dijelaskan di dalam hadis nanti yang akan datang, itu berusia 60 tahun. Nah, saya belum termasuk usia senja karena belum 60 tahun, masih remaja. Remaja kolot itu ya, remaja kolot. Nah, kenapa di judul bab ini adanya pernyataan yang menganjurkan untuk menambah kebaikan pada usia senja? Karena di usia senja tersebut merupakan detik-detik akan dipanggil oleh Ijrail untuk menghadap Sang Pencipta. Karena setiap orang yang hidup tentu akan mengalami al-mautu, dan orang yang sehat tentu akan mengalami sakit. Itulah kehidupan di dunia. Sebelum masuk kepada hadis Rasulullah SAW, kita simak dulu Quran surat Fatir ayat 37 yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairul ladzi kunna na'mal wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Kenapa mereka berteriak? Saking sakitnya. Sakit di dunia ada obatnya, sakit di akhirat tidak ada obatnya. Orang ketika mengalami sakit di dunia tentu akan ada orang yang menengoknya, ada orang yang ngalayak. Kalau di akhirat sakit, siapa yang menengok? Tidak akan ada. Tidak akan ada orang yang mendoakan. Kalau sakit di dunia, orang-orang mendoakan. Teriakan mereka, Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah Tuhan kami, keluarkanlah kami. Keluarkanlah kami. Untuk apa dikeluarkan? Na'mal shalihan, niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Nah, ini kan teriakan-teriakan penghuni neraka tidak akan direspon oleh Allah yang Maha Kuasa. Karena itu di akhirat bukan merupakan tempat atau waktu penyesalan, merupakan tempat untuk menerima
apapun yang kita kerjakan selama ini. Menyesal sekarang silakan, tapi nanti pada hari kiamat gak berguna lagi. Allah akan merespon, awalam nu'amirkum ma yatadakkaru fih man tadakkara wa ja'akumun nadir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Nah, itu cukup 60 tahun teh kan gitu, Itu kalau orang yang wafat di usia 20 tahun masih ada harapan Allah akan memaafkan. Ini usia 50 tahun, 60 tahun, 70 dia belum pernah zikir kepada Allah sampai dia meninggal dunia dalam kondisi kekafirannya. Maka teriakan orang yang tadi akan memberikan respon. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup? Ini yang cukup ialah usia 60 tahun untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Piraku geus kolot masih kena melaksanakan berbagai macam kemaksiatan kan gitu, Jadi jangan sampai tua-tua keladi. Naon tua-tua keladi teh, Pak? Jadi naon? Jadi bagi kolot makin berdegong, tak ulah sampai kaki itu, Era ku incu gitu, incu sok ka masjid, incu sok maca Quran, ieu masih kana berdegong akina teh kan gitu, akina teh. Wa ja'akumun nadir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Ya, di sini kan kita sedang membaca berbagai macam peringatan di Allah yang Maha Kuasa. Nabi, para rasul bertugas untuk menyampaikan firman Allah kepada umatnya. Setelah Nabi tidak ada diganti oleh para sahabat tidak ada diganti oleh para tabi sampai pas saat ini. Setiap orang punya tugas sama dengan tugas mereka semuanya, menyampaikan peringatan di Allah yang Maha Kuasa. Maka dampaknya tidak akan direspon apapun teriakan mereka. Paduku pama lidzalimina min nasir. Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Nah, jadi ayat ini memberikan peringatan kepada kita, seandainya kita ini telah memasuki usia 60 tahun, maka segeralah kembali kepada jalan yang lurus. Jangan kita termasuk orang yang tersesat dalam jalan yang terang atau tersesat di dalam jalan yang lurus, nggak boleh seperti itu. Maka di sini kewajiban untuk saling menasehati satu sama lainnya. Nah, itu sedikit penjelasan Quran surat Fatir ayat 37. Sekarang kita lihat hadis nomor 112. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Adarallahu ila mri'in akhara ajala hatta balago sitina sana. Allah tetap menerima ujur, Allah tetap menerima alasan seorang yang diakhirkan ajalnya sehingga ia berumur 60 tahun. Maka di atas itu ketika dia wafat, maka alasannya tidak akan diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan batas maksimal, Pak, 60 tahun. Rasul saja kan usianya berapa tahun? 63 tahun. Ada orang yang ditanya, Pak, Yuswa sabaraha tahun? 70, aya bonus, 7 tahun. Itu bukan bonus. Itu peringatan dari Allah.
Jangan orang yang bersangkutan ketika usia 70 tahun tapi dia tidak pernah melaksanakan peningkatan kebaikan atau amal saleh pada Allah yang Maha Kuasa. Walaupun Nabi pernah menyabdakan, sebaik-baiknya usia ialah usia yang diperpanjang dan dia punya amal yang soleh. Itulah termasuk amal yang baik. Nah, apakah juga termasuk keburukan orang yang pondok usianya dan dia punya amal, tidak punya amal soleh? Yang enggak juga. Bab usia itu hakikatnya memberikan peluang kepada kita untuk senantiasa meningkatkan iman, kemudian takwa kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, kita simak hadis ini ulangi lagi. Aqdarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sitina sana. Allah tetap menerima ujur, menerima alasan seorang yang diakhirkan ajalnya sehingga ia berumur 60 tahun. Di bawah itu, ketika dia melaksanakan kemaksiatan selama dia seorang muslim, maka ada harapan dia akan diterima taubatnya oleh Allah yang Maha Kuasa nanti pada hari kiamat. Sampai Nabi memberikan penjelasan seperti ini, suatu ketika neraka akan kosong dari para penghuninya. Nah, neraka yang mana? Neraka yang dihuni oleh umat Islam yang banyak melaksanakan keburukan. Ada harapan pindah ke dalam surganya Allah yang Maha Kuasa. Nah, sedangkan orang-orang yang kufur, Allah menjelaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang kufar gitu kan Pak ya? Min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka ada di neraka jahanam. Berapa lamanya? Khalidina fiha, mereka langgeng di dalamnya. Sehebat apapun penampilan mereka, sehebat apapun tampan dan kecantikan mereka, seapapun kayanya mereka, ketika termasuk alladzina kafaru, ya itulah nasibnya. Fi nari jahannam khalidina fiha. Kenapa di neraka jahanam? Karena mereka termasuk makhluk yang paling buruk. Ulaika hum syarrul bariyah. Itulah makhluk yang paling buruk kata Allah. Enggak ada harapan. Nah, sekarang umat Islam, ketika mereka merespon Al-Quran, kata surat Fatir, di sini kan Fatir 37, Fatir yang sebelumnya. Ada tiga kelompok kata Allah. Yang pertama ada kelompok dolimul nafsi, yang kedua muktasid, dan yang ketiga sabiqum bil khairat. Nah, ini merupakan tiga golongan umat Islam yang merespon Al-Quran. Golongan yang pertama dolimul nafsi. Mereka ialah umat Islam yang terkadang meninggalkan kewajiban dan terkadang melaksanakan yang diharamkan. Ada enggak umat Islam utara sholat wajib? Ada. Ada enggak umat Islam yang korupsi? Nah, ada. Itu namanya dolimul nafsi. Mungkinkah mereka akan masuk Jannatun Naim? Mungkin. Nah, kapan waktunya? Setelah mengalami hukuman di dalam neraka. Suatu ketika akan dipindahkan ke dalam surga. Seburuk apapun amalan umat Islam, dia ada harapan dipindahkan ke dalam surganya Allah yang Maha Kuasa. Kan dalam dirinya ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang menjadikan dia menjadi orang yang berharga. Baik. Nah, di atas 60 tahun, Pak, dia meninggal dunia.
apapun alasan yang dia sampaikan kepada Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Ini sabda Nabi, aqdarallah ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sitina sana. Allah tetap menerima ujur atau alasan seorang yang diakhirkan ajalnya sehingga ia berumur 60 tahun. Itu 60 tahun merupakan usia yang diakhirkan ajalnya. Maka di atas itu sudah melampaui batas dari Allah yang Maha Kuasa. Ya, di sini kelihatannya masih pada muda semua, Pak ya. Di sini kan nggak ada yang mencapai 90 tahun, Pak ya. Nggak ada kan? Di antara kita rata-rata 40 dan 50 tahun gitu kan, sigana gitu kita ya. Lain? Tinu 20. Oh, tinu 20. 60 sabaraha tah? Alah tere. Iya. Iya, ya. Kita langsung lihat hadis nomor 113 teh. Ini hadis cukup panjang, saya bagi menjadi beberapa bagian. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridho kepadanya. Ibnu Abbas, dia berkata, kana Umaru radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyahin badrin. Umar radhiyallahu an memasukkan diriku dalam barisan sahabat-sahabat tua yang pernah mengikuti perang Badar. Umar bin Khattab kan sahabat tua, Ibnu Abbas sahabat muda, maka disebut sighoru sahabat masih kaya anak-anak. Nah, ketika para sahabat tua mereka berkumpul, mendiskusikan firman Allah surat An-Nasr. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Abu Hurairah, ada Umar bin Khattab, ada sahabat-sahabat Nabi yang tua yang lainnya. Nah, sementara aku, kata Ibnu Abbas, termasuk anak-anak dibandingkan mereka semuanya. Diajak Umar bin Khattab itu senakadi orang ngaji, gitulah ke bahasa kitanya, Pak ya. Nah. Paka anak badohum wajada fi nafsi faqal. Maka sebagian orang tua itu seolah-olah ada yang merasakan tidak enak dalam jiwanya, kenyaman. Ketika kita berkumpul dengan orang yang sebaya, tiba-tiba ada anak-anak masuk di dalamnya. Itu yang diperhatikan oleh sahabat muda yang bernama Ibnu Abbas. Lima yadkhulu hadda ma'ana walana abna'i mislu. Sampai kata mereka, mengapa orang ini masuk beserta kita, sedangkan kita mempunyai anak-anak yang sebaya umurnya dengan dia. Itu setuju. Ibnu Abbas dimasukkan dalam kelompok jajaran orang tua ketika akan mendiskusikan tentang firman Allah yang Maha Kuasa. Faqala Umar, maka Umar merespon, Umar menjawab. Kata Umar begini, sebenarnya dia itu sebagaimana yang kau semua ketahui. Innahu min haisu alimtum. Sebenarnya dia itu sebagaimana yang kau semua ketahui. Maksudnya bahwa Ibnu Abbas itu diasuh dalam rumah kenabian, dan ia adalah sumber ilmu, pengetahuan, dan berbagai pendapat yang tepat. Itu alasan Umar bin Khattab memasukkan Ibnu Abbas dalam kelompok sahabat-sahabat yang sudah tua. Lanjutannya.
Fada'ani jata yaumin fa'udkhilani ma'ahum. Selanjutnya pada suatu hari Umar memanggil saya, lalu memasukkan saya bersama-sama dengan para orang tua tadi. Famara'aitu annahu da'ani yaumaidin ila liyurahum. Saya tidak mengerti bahwa Umar memanggil saya pada hari itu melainkan hanya untuk memperlihatkan keadaan saya kepada mereka itu. Diperkenalkan, inilah Ibnu Abbas. Inilah seorang sahabat muda dibandingkan kita, termasuk sahabat Nabi yang sudah pada tua. Orang selanjutnya Umar berkata, Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala. Bagaimana pendapat saudara-saudara mengenai firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa nasrullahi wal fath. Jikalau telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, Umar bin Khattab, setelah para sahabat tua berkumpul, lalu menghadirkan sahabat muda yang bernama Ibnu Abbas. Ngumpul semuanya. Maka Umar nanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah yang baru turun kepada Kanjeng Rasul, idza jaa nasrullahi wal fath, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Bagaimana itu maksudnya, kata Umar bin Khattab. Ibnu Abbas terdiam karena enggak ditanya. Dia tidak berani berkata-kata di hadapan para orang tua. Dia tidak berani. Ini lanjutannya. Faqala ba'duhum, maka sebagian di antara mereka berkata, Umirna nahmadullah wa nastaghfiruh idza nasarna wa fataha alaina. Maksudnya ialah, kata mereka ini, kita diperintah supaya memuji kepada Allah serta memohonkan pengampunan daripadanya jikalau kita diberi pertolongan serta kemenangan. Itu kata banyak orang, begitu tafsirnya. Fasakata ba'duhum falam yaqul syai'an. Sebagian mereka yang lain diam saja dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nah, itu, Pak ya. Itulah merupakan tafsir para sahabat Nabi tentang firman Allah yang isinya idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi ini kata mereka, kita diperintah supaya memuji kepada Allah serta memohonkan pengampunan daripadanya jikalau kita diberi pertolongan serta kemenangan. Nah, jadi ini pendapat para sahabat tua. Yang lainnya pada diam semuanya. Faqala Ibnu Abbas melanjutkan, kemudian Umar bertanya kepadaku, akadzalika taqul ya Ibnu Abbas? Adakah demikian itu pula pendapatmu, hai Ibnu Abbas? Sama enggak pendapat kamu dan pendapat sejumlah banyak orang? Nah, ini lanjutannya, ya. Faqultu, aku menjawab. Ibnu Abbas menjawab, la, tidak. Tidak, katanya. Beda kan, Pak ya? Jadi begitu beraninya Ibnu Abbas menyatakan pendapat yang berbeda dengan para orang tua. Orang tua sahabat Nabi itu mereka punya pendapat yang sama. Ibnu Abbas masih kena remaja, sekurang masih kena bolon lah. Kemasuk sudah nanti. Non olo-leho non. Hah? Bismillahirrahmanirrahim.
Budak kamari ieu sadala. Budak kamari ieu mau apa dihitut bau kan gitu, ya. Sampai dia mengatakan tidak. Sama nggak pendapat ente dengan mereka semuanya? Bakul tuh aku menjawab lah tidak. Dia kan tidak ragu, Pak. Dia tidak ragu. Walaupun pendapat sahabat Nabi yang banyak mereka mengatakan kalimat seperti itu beda dengan saya. Sampai Umar menyatakan, "Fama taqul?" Bagaimana pendapat kamu? "Fama taqulu?" Apa yang akan kamu katakan? Aku menjawab, "Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jauh kan Pak ya? Itu adalah menunjukkan tentang ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan turunnya Quran surat An-Nasr menunjukkan bahwa Nabi tidak akan lama lagi akan meninggal dunia. Itu kan sangat jauh dengan pendapat para sahabat yang lainnya. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan sampai ayat yang terakhir, para sahabat mereka menyatakan bahwa kami sepakat dengan ayat yang tadi, dengan surat yang tadi. Ketika telah datang kepada kita, kita diwajibkan untuk memasukkan Allah yang Maha Kuasa. Itu pendapat mereka semuanya. Ibnu Abbas mengatakan bukan begitu. Tidak sama pendapat dengan mereka. Surat yang tadi memberikan isyarat kepada kita bahwa Rasul akan segera meninggal dunia. Kenapa? Geus tamat tugasnya. Sudah beres tugas Rasulullah. Apalagi? Mekah sudah di tangan para sahabat, di tangan Nabi dan para sahabat. Madinah apalagi? Ketika munculnya Futuh Mekah, pembebasan kota Mekah, maka ternyata itu banyak orang-orang yang masuk agama Islam. Maka di saat itulah turun Quran surat An-Nasr. Maka Ibnu Abbas dia sempat menangis, ya? Karena dengan surat itu menunjukkan bahwa Rasul tidak akan lama lagi akan berpulang ke rahmatullah. Tapi yang lainnya mereka nggak paham ke arah yang tadi. Mereka hanya menyatakan bahwa kami diperintahkan untuk memuji kepada Allah, untuk memahsucikan Allah yang Maha Kuasa. Kata Ibnu Abbas, bukan begitu, melainkan Rasulullah akan segera meninggal dunia. Jauh Pak ya. A'lamahu lahu. Allah telah memberitahukan pada beliau tentang dekat tibanya ajal itu. Qala idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi Allah berfirman, jika telah datang pertolongan dari Allah serta kemenangan, wajalika alamatu ajalik, maka yang demikian itu adalah sebagai tanda datangnya ajalmu wahai Rasulullah. Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oleh sebab itu, maka memahasucikanlah dengan mengucapkan pujian-pujian kepada Tuhanmu dan mohonlah pengampunan kepadanya. Sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat. Faqala Umar radhiyallahu anhu. Umar berkata, ma'alam minha ila ma taqul. Memang saya sendiri tidak mempunyai pendapat selain daripada seperti apa yang telah engkau ucapkan itu. Ngan Umar tuanin nerangkeun da bisi salah era geus kolot beureuh. Ya. Maka minta bantuan dari anak muda. Si kumaha pendapat kamu? Umar bin Khattab awalnya begitu sama dengan siapa? Ibnu Abbas kan tidak berani mengatakan kepada orang banyak. Karena kebanyakan para sahabat Nabi itu mereka mengatakan, apabila nanti kita telah menang, maka wajib melaksanakan tasbih, tahmid kepada Yang Maha Kuasa. Itu kata mereka. Umar punya pendapat yang beda. Dinyatakan kepada mereka tidak berani, takut salah. Nah maka nyuruh kepada orang yang cerdas, nyage budak kene, tapi karena dia merupakan sahabat yang sering doakan oleh Rasulullah,
dengan doa, ya Allah ajarkanlah kepada dia tentang bab takwil. Ini merupakan doa Nabi kepada Ibnu Abbas, dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika ditanya bagaimana pendapat kamu tentang surat itu, maka dia menjawab bahwa Nabi akan segera pulang ke rahmatullah, dia tugasnya telah selesai. Umar pun begitu, pendapatnya sama. Ngan tidak pan kitu, ngan nya kitu cek abdi ge ngan anteu poke da heran kan gitu Pak ya. Nya cek kuring gitu kan gitu Pak ya. Nah, setelah ayat yang tadi turun Pak ya, lalu bagaimana sekarang sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat hadis 114. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, "Ma sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat sesuatu salat setelah turunnya ayat surat An-Nasr yang tadi, apabila telah tiba pertolongan dari Allah dan kemenangan, melainkan dalam salatnya ia selalu mengucapkan subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma firli. Nabi sering mengucapkan kalimat ini, bukan membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujudnya, subhana rabbiyal azim ketika rukunya. Nabi sering membaca kalimat subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ini Nabi berucap kalimat ini usia senja ketika turun surat yang tadi. Nah, sekarang kepada kita, karena Quran itu sudah sempurna, tidak mungkin lagi turun surat yang baru, tapi usia kita telah mencapai hampir di digit ke-60 Pak ya, di angka ke-60, maka sebaiknya lebih banyak membaca kalimat seperti ini, subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ini Nabi mengucapkan di dalam salat. Maka dalam beberapa keterangan itu diucapkan di dalam ruku dan di dalam sujud diucapkannya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci Engkau Rabbana, ya Allah Tuhan kami, wa bihamdika dengan memuji kepadamu, Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Jadi ini merupakan salah satu pembuktian bahwa kita menyadari usia kita, usia saya sekarang hampir mendekati 60 atau lebih dari 60 tahun, maka sering-seringlah mengucapkan bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah, dan ditutup dengan kalimat pengampunan, permohonan pengampunan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ada abdi masih keneh ngora, masih keneh 30 tahun, masih 20 tahun, masih 40 tahun, tidak perlu seperti ini, enggak juga, Pak ya. Karena usia itu kan tidak ada yang tahu di usia yang keberapa tahun nafas kita akan berakhir. Itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hanya pada hakikatnya banyak-banyaklah kita bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, dan memohon pengampunan kepada Allah yang Maha Kuasa. Apalagi kan itu Pak ya, apalagi ketika usia kita sudah ada di angka 60. Terakhir Pak, terakhir 115 Pak ya. Kita langsung lihat riwayat terjemahannya saja. Dalam riwayat yang tertera kedua kitab sahih, yakni Bukhari dan Muslim, disebutkan dari Aisyah pula demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperbanyak ucapannya dalam ruku dan sujudnya, yaitu Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli.
Jadi di sini ada kalimat subhanakallahumma. Nah, yang ininya Allahumma, sedangkan di tadi tidak ada kan Pak ya. Nah, kita bandingkan ini kan. Nah. Yang ini kan subhanaka rabbana ya. Iya. Sedangkan di dalam Bukhari Muslim di sini ada kalimat rahumma. Bukan bertentangan, kita bisa pilih mau yang mana. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan saya mengucapkan puji-pujian kepadamu. Ya Allah, berikanlah pengampunan padaku. Ini yang lebih sering Nabi ucapkan, baik ketika ruku maupun ketika sujud. Beliau mengamalkannya benar-benar apa-apa yang menjadi isi Al-Quran. Makna ya ta'awwalul Quran ialah mengamalkan apa-apa yang diperintahkan pada beliau itu yang tersebut dalam Al-Quran, yakni dalam firman Allah Ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Artinya, maka maha sucikanlah dengan mengucapkan puji-pujian kepada Tuhanmu dan mohonlah pengampunan kepadanya. Cago sakitu heula ya. Ya, jadi Pak, dari beberapa keterangan yang tadi membimbing kepada kita Pak ya, bertambah usia maka bertambah kebaikan. Ada doa yang Nabi ajarkan kepada para sahabat, Allahumma aslih li dini ladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya lati fiha ma'asyik wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Terus yang keempatnya, waj'alil hayata jiyadatali fi kulli khairin. Ya Allah, jadikanlah hidupku tambah usiaku, tambah kebaikan dalam berbagai macam urusan. Karena ada orang yang bertambah usia bukan bertambah kebaikan, tapi orang bertambah usia bertambah keburukan, bertambah musuh, bertambah orang-orang yang beriman membenci kepadanya. Ada orang seperti itu. Maka tentu itu bukan harapan kita. Harapan kita ialah bertambah usia kita maka bertambah pula kebaikan. Karena ketika bertambah usia, logikanya semakin berkurang jatah kehidupan kita. Ketika kita banyak melangkah, semakin jauh kita meninggalkan titik kelahiran, maka berarti kita semakin mendekati titik kematian kita. Jumlah usia dalam angka usia 60 tahun menunjukkan semakin menipis jatah kehidupan. Maka sering-seringlah memohon kepada Allah dengan doa yang Nabi ajarkan, yang barusan saya sampaikan. Adapun ketika sholat, maka Nabi sering membaca kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Itu Nabi ucapkan baik ketika ruku maupun ketika sujud ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita punya waktu sekitar 10 menit, kita manfaatkan untuk diskusi. Silakan, ada pertanyaan. Tidak ada? Oh iya, silakan. Berapa kali kan yang diperbolehkan untuk membaca doa tersebut? Iya. Kalau ini diterapkan di dalam sholat ya, sesuai dengan hadis dalam Bukhari Muslim, bahwa Nabi ketika ruku dan sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Itu Nabi mengucapkannya cukup 1 kali. Kalimat sering di sini bukan berulang-ulang, tapi dalam setiap sholat ini yang Nabi baca. Nah, adapun itu kalau kalimatnya yang berulang-ulang, ketika Nabi ruku membaca kalimat subhana rabbiyal azim, minimal dibaca 3 kali atau maksimalnya 10 kali. Jadi 3 kali atau 10 kali. Bukan 3 kali maksimalnya 10 kali, berarti boleh 7 kali kan gitu. Bukan begitu maksudnya. Tapi 3 kali atau 10 kali. Membaca apa? Membaca ketika ruku subhana rabbil azim 3 kali atau 10 kali.
ketika sujud subhana rabbiyal a'la tidak memakai kalimat wa bihamdi. Kenapa tidak? Hadisnya dhaif yang menggunakan kalimat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang sahih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, dibaca 3 kali atau 10 kali. Nah, ketika membaca ini maka cukup 1 kali, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Itu apa ya? Masih ada yang lain? Iya, silakan. Ini udah lama kemana ini? Udah lama kemana? Oh gitu, silakan. Pemahamannya apakah pengertian berbuat baik itu hablum minallah saja atau juga dengan sesama manusia? Padahal hal yang baik itu paham dengan berbuat baik untuk semua manusia yang biasanya. Secara ini secara fisik kalau untuk dengan yang manusia kita ini lebih banyak kurangnya. Dalam kondisi ini pemahamannya apakah sebatas hablum minallah saja? Terus kemudian pengertian amal baik sebenarnya harus amal yang baik amal baik ada, karena kalau amal tidak diniatkan dengan amal baik itu katanya tidak berpahala. Dan kita juga lebih banyak berubahnya juga mengenai amal baik. Kadang-kadang berbuat baik itu bersama itu yang sebatasnya sebatas kemanusiaan. Maka yang sebatas niat begitu juga berpahala enggak? Saja begitu. Iya. Kita kembali kepada judul kan ini, menganjurkan untuk menambah kebaikan pada usia senja. Kebaikan di sini tidak hanya hablum minallah, semuanya hablum minannas juga perlu. Karena sebagaimana diriwayatkan ada seorang ibu, dia terdengar gemercik air wudu, para sahabat yakin ini ibu akan melaksanakan tahajud. Suatu ketika terdengar lantunan Quran yang dia bacakan, maka sahabat memuji kepada ibu yang tadi, sampai mereka datang kepada Nabi menyampaikan kekagumannya kepada ibu yang tadi. Setiap malam terdengar gemercik air wudu, setiap malam terdengar lantunan Quran yang dia baca, luar biasa, surga itu bagiannya. Nabi menggelengkan kepala dan Nabi menyatakan bahia finar, bahkan dia merupakan penghuni api neraka. Terkejut semuanya, Pak. Kenapa terkejut? Kata Rasulullah, ibu yang kalian maksudkan tidak mampu menjaga lisannya. Berarti ini kan tidak baik tentang hablum minannasnya. Di sehebat apapun orang melaksanakan hablum minallah, Pak, ya ditingkatkan sholatnya, ditingkatkan ibadahnya. Tapi dengan orang-orang tidak baik, itu kan tidak ada harapan dapat dari Allah yang Maha Kuasa. Di kesimpulannya perlu dipupuk 2 macam ikatan yang tadi, hubungan yang tadi. Yang pertama hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Jadi saya bukan hanya sebatas hablum minallah. Nah, bukankah itu usia 60 tahun banyak anu karasa? Banyak kadang-kadang jadi cangkeng, tina cangkeng pindah kana punu, cager punu pindah kana sirah. Sirah cager pindah kana tuwur. Itu usia berapa tahun? Ya usia 60 tahun kan seperti itu. Itulah yang saya rasakan. Saya ketika ngangkat galon, Pak, saya salah posisi, dek langsung, Pak, nyeri kana pinggang teh. Sampai kata bisa cengkat, bisa ruku dengan sempurna. Ini belum mencapai 60, baru ereka 60 tahun. Nah, sehingga ya, Allah akan memberikan penilaian kepada seorang hamba ketika dia bagaimana memanfaatkan ibadah pada usia mudanya. Laksanakanlah, manfaatkanlah usia mudamu untuk memasuki usia tuamu. Manfaatkanlah sehatmu untuk memasuki masa sakitmu.
Manfaatkanlah waktu hidupmu untuk memasuki waktu matimu. Orang yang hidup tentu akan wafat, orang yang sehat tentu akan sakit, orang yang muda tentu akan tua selama dia belum wafat di masa mudanya. Nah sekarang orang tua ketika mudanya rajin beribadah, ketika tua dia banyak terbatas ibadahnya, maka Allah akan menilai orang tua yang tadi seperti ibadah di masa mudanya. Nah hanya tentu Pak ya, kita juga di sini berharap walaupun di usia muda kita jarang melaksanakan peningkatan ibadah, maka ada harapan di usia senja kita di angka mendekati 60 tahun kita mampu meningkatkan ibadah, baik ibadah secara akidah atau ibadah secara muamalah. Ibadah akidah maksudnya hablum minallah, ibadah muamalah hablum minanas. Kita tingkatkan semuanya. Gitu ayah. Masih ada yang lain? Iya, silakan Pak. Pembahasan kemarin diteruskan perkawis sedekah. Pembahasan kemarin sedekah melalui medsos, melalui news kamera, ini kan seluruh artis atau figur tanggapan-tanggapannya termasuk dia dari pengalaman kemarin. Iya. Wa in tubdus shadaqat tani immahi kata Allah. Dan jika kalian menampakkan sedekah, maka itu lebih baik bagimu. Wa in tuhfuha, dan jika kalian menyembunyikannya pun itu lebih baik buat kamu. Di sedekah yang kita lahirkan, sedekah yang kita beja-beja kabatur, itu baik buat kita. Jika niatnya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada orang yang enggan bersedekah. Bapak sampai begini ketika rapat para panitia pembangunan masjid, ya, kata panitia teh, siapa di antara bapak dan ibu yang ingin bersedekah berinfak untuk renovasi masjid? Bapak langsung ngecung, saya 5 juta. Kata orang-orang meniria si bapak, itu nggak bisa seperti itu. Itu ria urusannya dia dengan Allah yang Maha Kuasa. Ketika bapak mengatakan sepeka ngacung 5 juta dari saya, karena bapak melihat di majlis talim ini ada orang yang lebih kaya, orang lebih hebat dibandingkan dengan saya, kata bapak. Cik sabara saya merena. Tiada 500.000 cik tadi teh. Itu sabaraha. Itu kan dakwah, itu kan dakwah, Pak ya. Sekarang orang menyatakan tong dibeja-bejanya bisiria. Padahal yang kapuji dina hatena. Jadi na amplopnya ti saha? Ti hamba Allah dalam kurung Saipudin. Atau eta kaya nih barunya. Ya. Pokok ti hamba Allah. Ya. Sudah terima infak dari hamba Allah dalam kurung Saipudin. Itu bohong kan Pak ya? Itu ria urusannya hati seseorang dengan Allah yang Maha Kuasa. Orang yang berinfak dan bersedekah teu dibeja-beja. Tapi niatnya yang kapuji. Si eta mah teu dibeja-bejanya infak teh senang halus. Tah aya ada kalimatnya itu. Ingin dia terima kalimat yang tadi. Itulah orang yang termasuk ria dalam bersedekah. Orang berinfak, orang bersedekah, catat nama di sana. Niatnya apa? Agar orang-orang tahu mereka tertarik untuk melaksanakan sedekah lebih besar dibandingkan dengan saya. Jadi itu bisa ria, bisa tidak, bergantung kepada niat dari orang yang bersangkutan, ya. Pas setengah genap, ya. Itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Insya Allah nanti di Jumat yang ketiga kita akan lanjutkan masih bab yang ke-12, ya, tentang anjuran meningkatkan kebaikan di usia senja. Jangan kita pahami bahwa usia masih muda tidak perlu kita tingkatkan kebaikan, bukan begitu maksudnya, ya. Tapi tetap kita berlomba-lomba untuk melaksanakan amal soleh dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga dari bahasan yang tadi saya sampaikan
menjadi ilmu yang bermanfaat, dan harapan kita sama, mudah-mudahan Allah menempatkan diri kita semua dalam sebutan orang-orang yang beriman dan bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.